Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa kembali dengan Ustaz Jamroni untuk belajar tematik ya. Belajar tematik muatan pelajarannya adalah IPS ya. Kita melanjutkan yang kemarin ya masih tentang wilayah Indonesia ya. Untuk itu lebih baiknya kita berdoa dulu ya anak-anakku semua ya. Marilah pada kesempatan kali ini untuk memulai pelajaran kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya sayangi, kemarin kita telah membahas tentang karakteristik geografis wilayah Indonesia ya. Itu dibahas tentang peta astronomis, geografis, dan Indonesia sebagai negara maritim. Kemudian kita juga membahas tentang karakter kependudukan ya, tentang orang-orang Indonesia, jumlahnya, kemudian kepadatan penduduknya dan lain-lain. Untuk hari ini yang kita bahas adalah tentang kondisi wilayah Indonesia ya, tentang kondisi wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia ya. Yang pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang kondisi iklim dan pembagian wilayah waktu. Ya, tentang kondisi iklim dan pembagian wilayah waktu. Kita semua tahu bahwa iklim di Indonesia, umumnya di Asia Tenggara itu adalah beriklim tropis. Kenapa beriklim tropis? Karena wilayah Indonesia berada di daerah Khatulistiwa. Dan Khatulistiwa itu adalah kalau kita lihat di peta dunia berada di tengah-tengah ya, anak-anak, di tengah-tengah. Atau kalau kalian lihat garisnya tepat membelah bumi utara dan selatan. Tepatnya di garis 0 derajat atau garis Greenwich. Oleh karena itu daerah yang berada di kawasan Khatulistiwa memiliki 2 musim ya, karena iklim tropis itu memiliki 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Musim penghujan dan kemarau di Indonesia ya terbagi sama-sama 6 bulan ya anak-anak, 6 bulan sama waktunya. Untuk musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Maret ya. Kemudian untuk musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September. Nah, ini yang terjadi biasanya ya, rata-rata biasanya terjadi pada bulan-bulan ini. Tetapi karena ada pemanasan global ya, sehingga mempengaruhi iklim ya, di semua belahan dunia termasuk Indonesia. Sehingga iklim tropis yang biasanya musim kemarau dan musim penghujan itu sesuai dengan jadwal bulannya, tetapi ini meleset. Artinya karena pengaruh pemanasan global itulah musim kemarau atau musim hujan kadang-kadang tidak pada waktunya. Contohnya kemarin ya, pada bulan Juli ini ada beberapa kali turun hujan ya anak-anak. Itu adalah salah satu akibat dari pemanasan global, bukan karena salah mongso ya, kalau orang Jawa mengatakan seperti itu, atau lali musimnya, bukan, karena itu memang pengaruh pemanasan global. Nah, karena Indonesia adalah daerah tropis, maka curah hujan cukup tinggi sehingga banyak hujan tropis. Hutan hujan tropis di Indonesia itu memiliki luas kedua terbesar di dunia setelah Brazil, yaitu di Indonesia nomor 2, yang pertama Brazil ya, dengan luas yang sangat luar biasa itu ya anak-anakku.
Karena fungsi hutan itu sebagai paru-paru dunia dan sebagai penyeimbang suhu di permukaan bumi. Selanjutnya, tadi kondisi iklim, kemudian sekarang adalah pembagian wilayah waktu. Pembagian wilayah waktu ini tidak lepas dari posisi Indonesia yang berada di bujur timur, ya. Nah, bujur timur. Kenapa? Karena pembagian waktu itu dibedakan dari garis bujur. Berbeda dengan pembagian musim. Itu dipengaruhi oleh garis lintang. Ya, bujur. Di Indonesia dilewati oleh 3 garis bujur. Ya, sehingga wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah waktu. 3 ya. 3 wilayah waktu. Yang pertama, pembagian waktu Indonesia Barat meliputi wilayahnya apa saja? 1 Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Ya. Kemudian Indonesia terletak pada garis meridian pangkal 105 derajat bujur timur. Dan perbedaan dengan waktu Indonesia yang lain, kalau WIB atau waktu Indonesia Barat itu lebih lambat 1 jam dari waktu Indonesia Tengah dan 2 jam lebih lambat dari waktu Indonesia Timur. Sedangkan WIB atau waktu Indonesia Barat memiliki keperbedaan waktu 7 jam lebih awal dari waktu Greenwich yang tersampaikan di depan tadi. Greenwich itu adalah titik 0 derajat yang berada di negara Inggris. Selanjutnya, waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah itu wilayahnya mana saja? Wilayahnya adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, berada pada garis meridian pangkal 120 derajat bujur bumi. WITA atau wilayah waktu Indonesia Tengah lebih cepat 1 jam dari waktu Indonesia Barat dan lebih lambat 1 jam dari waktu Indonesia Timur. Sedangkan WITA memiliki perbedaan waktu 8 jam lebih awal dari daerah Greenwich. Misalkan kita berada di Semarang ya, saudara kita berada di Bali, ini waktunya berbeda. Sekarang di Semarang pukul 10, di Bali berarti sudah pukul 11. Nah, pukul 11 karena perbedaan 1 jam. Sedangkan kalau kita di Semarang jam 10, Papua jam berapa? Papua jam 12. Karena Papua wilayah Indonesia Timur. Nah, ini waktu Indonesia Timur itu meliputi Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. WIT atau waktu Indonesia Timur berada pada garis meridian pangkal 135 derajat bujur timur. WIT lebih cepat 1 jam dari WITA atau wilayah tengah dan 2 jam lebih cepat dari WIB atau waktu Indonesia Barat. Sedangkan dengan perbedaan waktu 9 jam lebih awal dari Greenwich. Itu ya anak-anakku, itu adalah pembagian waktu di Indonesia. Makanya kalian tidak usah bingung ketika di daerah Papua itu tahun barunya lebih cepat dari waktu Indonesia Barat. Seperti itu ya anak-anakku. Semoga kalian paham apa yang tersampaikan untuk pembahasan kali ini tadi tentang kondisi iklim dan pembagian waktu. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahami apa yang kita sampaikan. Demikian dari Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.